Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa. Pagi, Reza. Gimana Kamala kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini cerah ya. Kalau kemarin kita siaran hujan pagi-pagi, ini Dari udah pagi cerah. sampai sore seharian kemarin Iya, hujan deras banget. Tapi untungnya di tempat tinggal saya sih aman-aman. Iya, hujan deras banget. Tapi untungnya di tempat tinggal saya sih aman-aman aja. Aman ya, nggak banjir ya. Nggak banjir. Tapi hari ini sudah masuk akhir pekan ya. Ternyata memang banjir juga terjadi ternyata nih di Pandeglang, Banten ya. Yang merendam ada 747 kepala keluarga yang terdampak. Tepatnya di Desa Pagelaran, Pandeglang, Banten yang membuat banjir merendam 7 kecamatan di sana. Iya, warga pun terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya air sudah masuk ke dalam rumah. Sementara itu Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Pandeglang Rian menyatakan banjir yang masih melanda di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia masih berlangsung dengan ketinggian 50 hingga 100 cm. Ya, kita ke kabar berikutnya pemirsa. Ini ada 2 motor yang berada di rumah kos Putri hilang diambil pencuri. Meski ada CCTV, namun ternyata pelaku tetap nekat melakukan aksinya. Dari rekaman CCTV terlihat pemirsa yang kami tayangkan di layar kaca Anda, 2 pelaku ini dengan tenang membuka pintu pagar rumah kos. Dalam hitungan detik motor yang dikunci double ini bisa dibawa pelaku. Bahkan bukan hanya 1, melainkan 2 motor sekaligus. Petugas kepolisian dari sektor Diwek langsung melakukan pengecekan ke lokasi setelah mendapat laporan dan mengamati video yang viral. Polisi pun telah mendeteksi ciri-ciri pelaku. Ini kayak tidak ada sama sekali orang ya di sekitar itu, sehingga dengan mudahnya mengambil 2 motor. Cepat banget prosesnya. Pada CCTV juga ada di situ, diharapkan juga tidak terulang ya. Iya, mudah-mudahan kewaspadaan ditingkatkan, dikunci. Tapi itu katanya dikunci double ya. Udah dikunci juga masih makanya. Aja. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Anggota Polres Sumbawa dan Polda Nusa Tenggara Barat menggerebek salah satu kampung rawan narkoba yang meresahkan warga. 7 orang tersangka diamankan petugas. Jadi tim gabungan dari Polres Sumbawa, BNN, Kesbangpol menggerebek ada 2 lokasi rumah terduga pengedar dan juga pengguna sabu di Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu. Ada 12 paket sabu dan juga barang bukti lain yang diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah terduga pelaku. Pasangan suami istri ternyata. 1 pelaku lainnya kabur saat proses penggerebekan. Satres Narkoba Polres Sumbawa juga menangkap 7 tersangka dari kurir, pengedar hingga bandar. Total barang bukti yang diamankan yaitu sabu sebanyak 17,85 gram. Para tersangka diancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Pelaku tersangka yaitu LP 64 narkoba yaitu di Samangan. Untuk selanjutnya LP 69 12 Romawi, LP 70 12 Romawi 2000. Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Beruntung 3 penumpang dinyatakan selamat namun harus dilarikan ke rumah sakit. Iya, betul. Peristiwa bermula saat mobil dari arah Anyer menuju Cilegon tiba-tiba menabrak gerobak pedagang kaki 5 hingga kemudian terjun ke bawah jembatan.
Beruntungnya 3 penumpang yakni 2 orang dewasa dan 1 anak kecil selamat ya dalam peristiwa kecelakaan ini. Ketiganya langsung dievakuasi warga setempat ke rumah sakit terdekat karena harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi hilang kendali saat mengendarai kendaraannya. Kondisi kendaraan yang ringsek masih berada di lokasi dan belum dievakuasi petugas. Jadi tadi ini informasi terkait dengan sebuah mobil yang mengangkut 3 orang penumpang ya Reza, terjun ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Iya, kalau suka dilihat di pinggir jalan tuh kalau mengantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan mengantuk gitu ya. Karena mengakibatkan bisa terjadi kecelakaan. Betul gitu. sekali, beresiko, membahayakan nyawa Anda dan juga nyawa orang lain. Betul. Anggota Polres Sumbawa dan Polda Nusa Tenggara Barat menggerebek salah satu kampung rawan narkoba yang meresahkan warga. 7 orang tersangka ini kemudian diamankan oleh petugas. Ya, tim dari Polres Sumbawa, BNN, dan juga Kesbangpol menggerebek ada 2 lokasi di rumah pengedar dan juga pengguna sabu di Desa Maman, Kecamatan Moyohulu. Ada 12 paket sabu yang diamankan oleh polisi serta barang bukti lainnya dari rumah terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri. 1 pelaku lain kabur saat proses penggerebekan. Satres Narkoba Polres Sumbawa juga menangkap 7 tersangka mulai dari kurir, pengedar, dan juga bandar. Total barang bukti sabu yang diamankan 17,85 gram. Para tersangka juga diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Kita bergeser ke Kota Banten, pemirsa, ini kan juga sempat ramai diperbincangkan malah ternyata antrian kendaraan ekspedisi terjadi di jalur Pelabuhan Merak dan masih terjadi sampai dengan kemarin. Iya, ya. itu udah berapa hari kita lihat antrian kendaraan ini. Ya, ada ratusan truk ekspedisi yang mengarah ke Pelabuhan Merak dari Jalan Raya Cikuasa Atas. Ini terpantau tidak bergerak. Selain jalan raya, truk ekspedisi juga tampak memenuhi jalur menuju kantung parkir di dermaga. Ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mendekati Nataru. Selain itu, kondisi gelombang laut yang cukup tinggi membuat proses bongkar muat ataupun aktivitas penyeberangan terganggu. Hingga saat ini, antrian di jalur pelabuhan maupun di dalam pelabuhan masih belum sepenuhnya terurai. Tapi kalau misalnya memang karena faktor cuaca, lebih baik kita menunggu terlebih dahulu begitu ya. Demi keamanan semua, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Mungkin ini antrian padat juga terjadi karena banyaknya pasokan bantuan mungkin yang akan dikirimkan ke saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Tapi karena cuaca buruk ya, dan juga tingginya kendaraan yang akan menyeberang, jadinya terjadi kemacetan. Baik. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Aceh masih terisolasi. Meski sudah 3 pekan bencana berlalu, namun aktivitas warga ini masih terbatas karena akses jalan yang belum diperbaiki. Iya, sudah 3 pekan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah, warga masih terisolasi di sana. Warga masih mencoba untuk bertahan dengan logistik seadanya yang mereka peroleh akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Ada 92 unit rumah warga yang rusak parah dan hilang di bawah arus. Lebih dari 1.000 jiwa yang mengungsi baik ke rumah kerabat mereka maupun di tenda-tenda pengungsian. Menurut Kepala Desa, bantuan yang telah diterima warga masih belum cukup. Warga juga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga bantuan sembako, obat-obatan, kebutuhan bayi seperti susu dan juga diaper atau popok ya dapat segera dipasok ke wilayah ini. Iya, harapannya akses jalan bisa segera diperbaiki dan bisa menembus daerah-daerah yang terisolasi karena semuanya bekerja keras ya, pemerintah, relawan, kemudian BNPB, TNI Polri semuanya bekerja bahu-membahu untuk. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang yang jadi tantangan adalah bukan cuma lumpur tapi batu-batuan. Nah, itu yang dia sudah menutupi agak susah jalan juga dan juga rumah dievakuasi itu ya. yang menjadi tantangan begitu ya. Sudah 3 pekan prosesnya memang cukup
sulit ternyata di sana. Karena butuh alat berat sepertinya Alat untuk berat harus mengangkut material dihadirkan. ini. Nah, kita bergeser ke Tapanuli Tengah, pemirsa. Ini ada 10.887 warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang mereka masih bertahan di pengungsian. Iya, para pengungsi ini tidak dapat berbuat apa-apa karena rumah, areal persawahan, ladang juga harta benda mereka hancur tersapu terjangan banjir bandang 2 pekan yang lalu, bahkan 3 pekan yang lalu juga. Pemerintah daerah kini masih berupaya mencari tempat relokasi untuk pembuatan hunian sementara juga hunian tetap bagi ribuan warga yang terdampak bencana. Rencananya Sabtu besok pemerintah daerah sudah menetapkan titik-titik untuk relokasi. Dan pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah, puluhan desa masih terisolasi. Untuk membuka akses jalan, petugas gabungan ini terus bekerja siang dan malam agar akses bisa terbuka. Betul, ini proses dari pemulihan akses jalan memang terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri dibantu sejumlah relawan di puluhan titik di jalan dan juga jembatan yang terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di antaranya upaya pembuatan jembatan darurat yang terletak di Desa Ronga-Ronga, Timang Gajah, dan Bener Meriah. Di antaranya hanya menggunakan 1 alat berat ternyata yang bisa untuk dioperasikan di sana, tapi petugas gabungan terus membuka jalan darurat agar pasokan untuk masyarakat dapat kembali disalurkan. Lambatnya pembukaan akses jalan ini diakui petugas karena memang keterbatasan alat berat dan tidak tersedianya bahan bakar membuat petugas tidak bisa bekerja maksimal di sana. Selain itu, terputusnya jaringan telekomunikasi memperlambat koordinasi antara petugas di lapangan. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ada sejumlah tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang berjalan dalam gedung KPK. Nampak Bupati Bekasi Ade Kuswara Masih bersama kami, pemirsa, pemerintah menegaskan akan mempercepat pembangunan hunian dan juga pemulihan di lokasi bencana, yakni pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Mensesnek Prasetyo Hadi yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana akan dipercepat. Menurut Prasetyo, hunian sementara dan hunian tetap menjadi salah satu arahan Presiden usai menemui pengungsi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain itu, perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan raya yang rusak akibat terjangan banjir bandang dan longsor menjadi prioritas pemerintah. Tidak hanya itu, Presiden juga menaruh perhatian pada persoalan lingkungan yang menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana ke depan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan seluruh perbaikan jalan nasional dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana di Sumatera akan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Hal ini dikatakan Dodi dalam konferensi pers pada Jumat kemarin. Review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Itu kita PU banyak dibantu oleh TNI, Angkatan Darat, dan juga oleh masyarakat setempat.
Kalau kita bagi, misalnya Aceh, jalan nasional yang terdampak tuh 38, 26 sudah bisa fungsional, dan 12 kita lagi perbaiki bersama-sama dengan TNI dan masyarakat. Demikian juga dengan Sumut itu ada 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional, dan 2 kita masih kerjakan bersama-sama. Sumbar 30 sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin. Nah, untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%-an, sekitar 19 jembatan yang masih butuh pekerjaan ada sekitar 15-an. Itu nanti kita akan bekerja bersama-sama dengan TNI juga dan Polri karena itu butuh beli dan juga butuh Aramco. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Kita beralih ke kabar lain, orang lagi sibuk ngurusin bencana masih aja ada yang tertangkap OTT ya. Ini sejumlah tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menggunakan baju oranye dari KPK. Terlihat terekam kamera juga ya, sudah berjalan-jalan di dalam gedung nih. Kita lihat mereka naik turun tangga menggunakan rompi oranye khas dari KPK yang menandakan mereka sudah dalam tahanan dari KPK begitu ya. Jadi ada sejumlah orang selain Bupati dari Bekasi Ade Kuswara Kunang, yang lainnya juga menggunakan rompi tahanan KPK setelah KPK melakukan serangkaian pemeriksaan kemarin. Aduh, saya sebagai warga Bekasi ini memang agak kesel ya, karena kembali terulang nih, sering banget wali kota, bupati dari Bekasi selalu terjerat geram ya jadinya. Berikutnya pemirsa, ini pemerintah resmi menerbitkan ada peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum pada tahun 2026 setelah melalui proses panjang kajian dan juga penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Dalam keterangan persnya, pemerintah menyampaikan bahwa penyusunan peraturan pemerintah tersebut telah melalui kajian akademik yang mendalam, serta penjaringan aspirasi dari serikat pekerja, serikat guru, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Formula pengupahan dalam peraturan pemerintah tersebut, yakni formula kenaikan upah adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Nilai alfa ditetapkan Presiden berkisaran antara 0,5 hingga 0,9 yang dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta instrumen penyesuaian bagi daerah yang memiliki disparitas upah dan KHL. Selanjutnya pemerintah akan melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk memastikan implementasi PP pengupahan berjalan optimal. Tadi formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9 ya. Dan alfa kita maknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan instrumen bagi daerah untuk melakukan adjustment ketika disparitas atau gap dengan upah yang ada saat ini apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meluncurkan gerakan mengambil rapot atau gemar. Ada alasan nih buat suruh suami ambil rapot nih. Benar, ini kalau dilihat ramai banget di sosial media saya, ibu-ibu
berkomentar bahwa bisa istirahat dulu karena jadinya tugasnya diberikan kepada sang suami atau ayahnya ya. Jadi gerakan mengambil rapot atau gemar ini diinisiasi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji untuk menekankan masalah fatherless di Indonesia. Wihaji menerangkan dari hasil survei yang dilakukan ternyata masih banyak anak Indonesia yang kehilangan peran sosok dari ayah walaupun ayahnya tetap ada begitu. Jadi ia mengajak para ayah dari siswa dan siswi seluruh Indonesia untuk meluangkan waktunya sebentar mendengarkan anaknya, mengapresiasi apapun hasil rapot dari anak-anak. Betul. Jadi ayah-ayah bisa ngerasain tuh ngantri ngambil rapor di sekolahan. Kerjaan ibu-ibu setiap semester. Biasanya antriannya akan lebih cepat. Kalau ibu-ibu bertemu dengan guru, ceritanya bisa panjang dari A sampai Z diceritain. Kalau bapak-bapak to the point ya. Biasanya lebih simpel gitu ya. Ayahnya diajak pose foto dengan sarang he begini. Oke, kita ke kabar berikutnya. Pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik ada 7 anggota Komisioner Yudisial atau KY ini di Istana Negara Jakarta Pusat. Jadi ada 7 anggota yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi hukum, akademisi hingga Thomas atau tokoh masyarakat. Thomas, oke. Pelantikan 7 anggota KY di Istana Negara kemarin diawali dengan pembacaan sumpah oleh para anggota KY yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh anggota Komisi Yudisial tersebut adalah Abdur Khair Ramadan, Desmi Hardi, Anita Kadir, Andi M. Asrun, Aban, F. Willem Seija, dan Setiawan Hartono. Ketujuh anggota KY ini disepakati dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu yang lalu. Seluruhnya telah melalui berbagai tahapan seleksi mulai dari pendaftaran hingga serangkaian pengujian di DPR. Kita jeda dulu pemirsa dan kami akan kembali untuk menginformasikan kabar-kabar menarik lainnya. Salah satunya Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya mulai dibuka beroperasi melayani pengguna jasa penyeberangan yang menuju ke Pulau Sumatera. Kedua pelabuhan Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, antrean truk ekspedisi terjadi di jalur Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Ini disebabkan akibat meningkatnya volume muatan kapal serta kondisi gelombang yang tidak menentu. Seperti inilah penampakan antrean ratusan truk ekspedisi yang mengarah ke Pelabuhan Merak dari Jalan Raya Cikuasa Atas. Kepadatan kendaraan terjadi akibat adanya sistem buka tutup hingga membuat kendaraan harus tersendat cukup lama. Selain di jalan raya, truk ekspedisi juga nampak memenuhi jalur menuju kantung parkir dermaga. Volume peningkatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera ini terus meningkat seiring mendekati Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, kondisi gelombang laut yang cukup tinggi membuat proses bongkar muat maupun aktivitas penyeberangan menjadi terhambat. Ini udah beberapa hari pemandangan seperti ini ya terjadi di Pelabuhan Merak, sehingga Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya mulai dibuka beroperasi melayani pengguna jasa penyeberangan yang menuju ke Pulau Sumatera. Kedua pelabuhan tersebut dibuka agar tidak terjadi penumpukan kendaraan akibat peningkatan volume kendaraan yang menyeberang. Betul, kalau ini antriannya cukup panjang, yang dirugikan banyak pihak nih, baik itu orang yang mau pergi pelesiran, termasuk juga ekspedisi barang begitu ya, karena terjadi penundaan di sana. Nah, Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon, Banten ini mulai beroperasi mengangkut pengguna jasa truk ekspedisi menuju Pulau Sumatera di momen akhir tahun ini. Ada 8
kapal Roro yang dipersiapkan otoritas pelayaran untuk mengangkut kendaraan melintasi perairan Selat Sunda beroperasinya dilakukan untuk mencegah peningkatan volume kendaraan yang ternyata mulai padat selama beberapa hari terakhir. Selain itu ada berbagai skema perlambatan arus lalu lintas kendaraan menuju pelabuhan ataupun penambahan kantung parkir demi menampung calon pengguna jasa. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga mengatakan kondisi saat ini masih ramai lancar. Namun masih ada hambatan pada kondisi cuaca. Kalau udah cuaca ya udah nggak bisa diapa-apain lah ya. Demi keselamatan bersama kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya memang kepadatan dari pemerintah sendiri kan sudah membuka 2 pelabuhan tadi untuk mengurai kemacetan. Tapi bagaimana kira-kira kondisi pagi ini? Ada rekan Andre Sopian yang siap melaporkan untuk Anda. Andre, bagaimana pantauan Anda pagi ini? Reja dan Mala di studio. Pagi ini saya berada di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, di mana saat ini pelabuhan terlihat ramai lancar, sejumlah kendaraan pribadi maupun ekspedisi kecil yang keluar masuk dari Pelabuhan Merak. Tidak hanya itu, para pengguna jasa pejalan kaki juga mulai terlihat untuk menikmati libur Natal ini di ke Pulau Sumatera. Nah, sebelumnya juga sempat terjadi antrian panjang truk ekspedisi yang melakukan penyeberangan. Namun pada sore kemarin, truk besar dilakukan penyekatan di Tol Cilegon Timur menuju Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara. Sementara untuk Pelabuhan ASDP Merak ini nantinya hanya melayani pemudik Natal dan Tahun Baru, seperti mobil pribadi, pejalan kaki, dan kendaraan sumbu 2. Nah, untuk dari informasi yang saya dapat, untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru ini, kapal yang disiapkan sebanyak 67 kapal yang dioperasikan yaitu 51 kapal, di mana dari 51 kapal ini akan dibagi untuk 3 pelabuhan. 8 kapal di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, 2 kapal di Pelabuhan BPJ Bojonegara, dan untuk sisanya di Pelabuhan Merak ini. Ya Andre, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa meningkatnya volume kendaraan ini akibat banyaknya truk-truk yang akan mengirim bantuan menuju ke Pulau Sumatera? Nah, dari informasi yang saya dapat, selain truk ekspedisi yang akan menuju ke Pulau Sumatera, ada juga informasi yang truk-truk ekspedisi yang mengangkut bantuan ke bencana alam di Sumatera ini. Baik. Lalu bagaimana rekayasa kemudian yang dilakukan oleh pihak pelabuhan, selain kita tahu tadi bahwa ada 2 pelabuhan lagi yang dibuka untuk mengurai kemacetan di sana, apakah ada rekayasa lainnya yang kemudian diberlakukan di sana? Nah, untuk rekayasa lainnya, untuk saat ini pihak SDP sendiri yaitu menyediakan sekitar 67 kapal, di mana hal itu dilakukan untuk mengurai antrian panjang di setiap pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Merak ini. Oke, Andre, ini kan usaha dari ASDP juga sudah dilakukan penambahan kapal begitu ya. 2 pelabuhan juga sudah dibuka, tapi kan yang salah satu yang jadi permasalahan yang tidak bisa menentu adalah faktor cuaca begitu ya. Kalau terjadi penumpukan nantinya menjelang Natal dan Tahun Baru sebentar lagi begitu ya, apa saja yang bisa dilakukan di sana? Pencegahannya seperti apa supaya kalau misalnya kita nunggu lama nggak bosen gitu? Ada apa di sana, Andre? Nah, baik, dari pemantauan saya tadi pagi, karena memang untuk mencegah antrian panjang atau para pengguna jasa ini merasa bosan untuk menunggu ketika memang adanya kendala, nah, di sini tuh sudah disiapkan tempat seperti permainan anak-anak, tempat untuk menikmati makanan-makanan yang ada di sini.
Oke, baik. Berarti ada food court dan juga ada playground ya. Kalau bosan untuk menunggu. Biar nggak bosen ya. Terima kasih Andre melaporkan langsung Ya. dari Cilegon, Banten. Selamat kembali bertugas, selalu berhati-hati. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan bahasan utama kami 3 pekan pasca bencana di Sumatera. Presiden Prabowo terus menegaskan negara hadir terdepan untuk melakukan penanganan. Tiga pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo terus menegaskan negara hadir terdepan melakukan penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo hadir langsung melihat daerah terdampak dan bercengkerama dengan para pengungsi. Pemerintah pun menerjunkan personel TNI dan Polri membantu pemulihan bekerja sama dengan kementerian terkait. Puluhan helikopter dan pesawat angkut militer menjadi garda terdepan memberikan bantuan ke masyarakat terdampak bencana yang masih terisolasi. Para prajurit ini rela bekerja siang malam hanya untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi agar bisa dilintasi melalui jalur darat. Jembatan darurat hingga jembatan Bailey terus dikerjakan agar bantuan bisa masuk. Meski belum bisa menjangkau semuanya, negara terus berupaya yang terbaik bagi warga di Sumatera yang terdampak bencana. Kini saatnya semua pihak bekerja sama guna memulihkan Sumatera dengan cepat, bukannya berebut simpati dari misi kemanusiaan yang akhirnya malah membuat warga terdampak bingung. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya enggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi banyak sekali poin yang bisa diambil dari konferensi pers yang terjadi kemarin begitu ya. Salah satu yang dikatakan oleh Seskap adalah bahwa ya negara tetap hadir kok begitu. Ketika memang dan mereka mengakui adanya kekurangan di sana. Tapi ketika Anda memiliki pengaruh yang cukup besar di sosial media, tolong digunakan secara positif begitu ya. Dan satu hal lagi yang bisa saya dapat adalah ketika memang menemukan adanya kekurangan atau daerah yang masih belum mendapatkan bantuan, tolong diinfokan kepada pemerintah agar segera datang ke
ke sana begitu. Jadi gotong royong ya, bahu-membahu, saling support agar penanganannya bisa lebih cepat. Kita akan membahas perkembangan penanganan bencana di Pulau Sumatera bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mbak Devi. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah hadir juga Bapak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mbak Gumala, Mas Reza. Baik, Pak Muhari, tentu kita ingin tahu bagaimana progres per hari ini, sudah kurang lebih 3 minggu, bagaimana kemudian catatan BNPB terkait dengan daerah-daerah yang sempat terisolasi, sudah berapa banyak titik yang saat ini berhasil dibuka dan dijangkau? Baik, pertama untuk pembukaan akses ya. Jadi untuk pembukaan akses ini, untuk lintas timur, ini lintas, jadi Aceh khususnya kita bicara Aceh ya. Ini ada dua jalur yang merupakan urat nadi dari hubungan darat Aceh, jalur barat dan jalur timur. Daerah terdampak paling banyak dan yang parah itu adalah lintas timur, dan saat ini sudah mulai terkoneksi satu sama lain, mulai dari Banda Aceh sampai Lok Sumawe, dan Lok Sumawe ke Aceh Tamiang ini memang masih ada beberapa titik yang sedang dibersihkan sedimen banjirnya. Ini kita harapkan bisa segera selesai, dan pengerahan personil TNI juga sudah lebih banyak untuk mempercepat progres pembersihan dan pembukaan akses ini. Dan untuk lintas timur ini sebenarnya 2 jembatan krusial yang paling penting untuk menghubungkan itu sudah selesai dilakukan. Jadi hanya pembersihan sedimen yang saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan 4x4. PR kita memang yang dari lintas timur ke daerah Aceh Tengah. Aceh Tengah ini Benar Meriah, Aceh Tengah hingga nanti Gayo Lues. Untuk Aceh Tengah ke Gayo Lues itu secara bertahap sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 dan mulai diuji coba untuk kendaraan 4x4. Untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah, ini untuk akses dari Benar Meriah ke Aceh Tengahnya ini sudah terhubung, sedangkan di Benar Meriahnya itu ada Lanut Rembele yang tetap beroperasi. Jadi dropping logistik selalu bisa kita lakukan dari Benar Meriah, yang kemudian ditransportasikan ke Aceh Tengah. Memang di 2 daerah ini akses di dalam kabupaten itu beberapa titik yang banyak masih dalam proses perbaikan. Karena total untuk jembatan nasional saja itu ada 16 jembatan yang putus di Aceh saja, tetapi ini sudah terus dikebut, tidak hanya PU tapi juga TNI, ZENI mengoperasikan jembatan Beli yang progres penyelesaiannya ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat cepat. Satu jembatan Beli dengan bentang 30 meter yang biasanya normalnya itu 4-6 minggu, ini bisa selesai hanya dengan lebih kurang 10 hari. Dan ini terus kita kejar, tetapi pengertian terisolir ini bukan tanpa dukungan logistik, Mas Reza. Jadi logistik terus kita drop via udara, yang kita harapkan nanti memang optimalisasi penyaluran di daerah sekitar pusat posko kabupaten itu dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi untuk titik-titik di mana masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian yang masih terpisah-pisah tidak bisa menjangkau posko kabupaten, itu kita kejar dengan heli yang langsung dropping logistik ke tempat-tempat masyarakat tersebut. Untuk akses komunikasi secara bertahap ini saya merasakan, saya di Banda Aceh ini mulai dari hari ketiga hingga saat ini hari ke-21 saya di Banda Aceh dan terus berkeliling. Secara akses komunikasi berbasis seluler ini secara bertahap sudah mulai pulih. Saya katakan memang secara bertahap ya.
Kemudian listrik juga demikian. Yang PR kita juga yang sedang kita percepat adalah air bersih, karena jaringan PDAM ini banyak yang tergerus saat longsor atau putus saat longsor atau terdampak banjir, sehingga tidak hanya jaringan pipanya tetapi sumber airnya juga cukup banyak yang terpengaruh. Ini terus kita perbaiki, dan untuk sementara di daerah-daerah yang memang akses air bersih dan sumbernya itu terganggu seperti Aceh Tamiang misalkan, ini kita dropping dengan mobil tangki. Jadi semuanya berjalan paralel, kita optimalkan seluruh daya, sumber daya dan alat perangkat personil dan juga anggaran supaya tahapan-tahapan yang berjalan serentak ini bisa benar-benar dirasakan progres perbaikannya oleh warga terdampak. Oke. Baik, berarti target dari Menteri PU yang mengatakan bahwa jembatan dan juga jalan nasional selesai semua sebelum tanggal 31 Desember ini bisa terpenuhi ya Pak ya. Tapi kendala yang dihadapi selama 3 pekan Anda di sana apa saja Pak? Sebenarnya yang harus kita pahami saat ini kita ada di puncak musim hujan ya, Mas Reza. Puncak musim hujan ini intensitas hujan meskipun tidak ada komponen badainya, tidak ada komponen siklonnya, itu sudah tinggi gitu. Sehingga intensitas cuaca ini atau intensitas curah hujan ini sebenarnya tidak hanya berpengaruh pada akselerasi pekerjaan tim darat untuk proses pemulihan, baik itu pembukaan jalan, pemasangan tiang-tiang listrik PLN, perbaikan akses komunikasi, tetapi juga berpengaruh pada sorti-sorti heli kami. Karena kalau misalkan cuaca hujan dan headwind-nya turun, daerah yang cukup berbahaya pada penerbangan heli, atau awannya turun sehingga ketika kita naik ke Takengon, naik ke Gayo Lues, itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat mana yang bukit, mana yang jurang. Ini sangat-sangat berpengaruh pada akselerasi proses pemulihan. Sehingga dari tanggal 28 November sampai sekarang, kami tidak berhenti melakukan operasi modifikasi cuaca. Mulai dari 1 pesawat hingga saat ini 3 pesawat per provinsi kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya boleh sampaikan bahwa untuk operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini adalah pengerahan pesawat yang paling banyak yang pernah kita lakukan. Sepanjang kita melakukan modifikasi cuaca, ini adalah pengerahan pesawat yang paling banyak. 3 pesawat per provinsi dan bekerja hampir 18 jam karavan kita. Karena memang pada saat musim hujan yang normalnya secara nature-nya itu intensitas hujan tinggi, ini kita kurangi bahkan dalam 3 minggu terakhir, saya bisa sampaikan hari dengan hujan itu paling cuma 4-5 hari. Sisanya itu kita benar-benar optimalkan supaya tidak ada hujan. Ini sebenarnya sudah melanggu. Dan upaya pemulihan yang sudah kita lakukan, misalkan jalan yang sudah kita perbaiki, jembatan darurat yang sudah kita pasang, ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan. Ada seperti kita lihat di Kota Padang ada banjir susulan minggu lalu. Ini memang karena intensitas hujannya sangat tinggi, tapi ini terus kita lakukan modifikasi cuaca. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhari. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, dari upaya yang sudah disampaikan oleh Pak Muhari, menurut Anda, upaya apa yang paling terasa dampaknya saat ini bagi masyarakat terdampak, baik itu secara sosial maupun psikologis? Ya, pertama saya baru kembali dari Aceh hari Kamis kemarin. Jadi yang perlu difahami adalah begini, di lapangan negara bergerak, lalu kemudian aparat terus bekerja. Yang paling indah juga adalah bagaimana masyarakat sipil itu menunjukkan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah karena bencana kali ini begitu luas dan kompleks, maka kerja-kerja besar dan bersama itu berlangsung lebih cepat daripada ceritanya sampai ke publik. Ini yang kemudian mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan dan sebagainya tentang apakah orang bekerja atau tidak di sana. Saya karena ada di sana melihat sendiri semua orang berjibaku, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, dan yang paling mengharukan adalah
semuanya duduk bersama. Ini yang sesuatu yang indah sebenarnya. Nah, artinya yang perlu kita pahami adalah dalam proses 27 hari ini kita memasuki masa baru, masa yang juga sangat penting. Kenapa? Karena pada saat ini masyarakat tidak lagi bertanya siapa yang datang, tapi adalah apakah bantuan akan terus ada. Gitu ya. Lalu apakah kehidupan nanti akan kembali berjalan. Nah, lalu juga apakah yang paling ini di seluruh dunia polanya pasti sama. Apakah mereka akan terus diperhatikan? Jadi artinya kita perlu terus fokus untuk hadir bagi saudara-saudara kita tadi agar bukan hanya fisik mereka yang berangsur-angsur pulih karena tadi negara semua bergerak, tapi juga batin mereka pulih karena masih ada rasa ketakutan dan yang paling tentu saja mengganggu secara mental adalah apakah orang akan melupakan kami. Nah, inilah kenapa kita harus terus bergandengan tangan dan fokus saja bagi yang kemarin mungkin belum sempat menyumbang, baik itu materi maupun tenaga, masih ada kesempatan untuk terus hadir di Sumatera. Oke, mungkin termasuk mereka yang berada di Aceh begitu ya. Karena kita melihat ada yang menjadi korban tsunami saat itu dan menjadi korban lagi saat ini. Dampak psikologisnya pasti juga berasa untuk mereka. Dan apakah banyak juga yang membandingkan antara bantuan pada saat tsunami 2004 lalu dengan sekarang? Ini pengaruh dari sosial media juga gak sih dengan masifnya informasi? Jadi kita agak bias nih. Ada yang melihat bahwa ya ini pemerintah tidak hadir, padahal pemerintah juga hadir di sana gitu Mbak. Ya, memang tadi media itu menjadi sebenarnya salah satu cara bagi kita semua untuk terus menyisir mana sih yang belum terbantu atau ada yang terlewat dan sebagainya. Menurut hemat saya adalah kejernihan hati kita untuk fokus membantu bencana akan membantu kita melihat masukan apapun sebagai cara sebenarnya semua orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar Sumatera cepat pulih kan intinya itu. Memang lagi-lagi yang perlu ditingkatkan adalah penyatuan data. Nah, karena misalnya kemarin yang saya bahagia sekali ketika datang ke Aceh adalah bagaimana ada satu layar besar dashboard di mana misalnya kepolisian duduk bersama dengan teman-teman masyarakat sipil, ada tilikan, ada acara rakitan, ada dan sebagainya siap bergerak di mana semua saling ngisi data karena kehadiran relawan, komunitas yang ada di tempat dengan pengetahuan lokal mereka, dengan kecepatan mereka, itu sangat membantu sehingga siapapun yang sekarang lagi ngantri terus-menerus untuk membantu jadi tahu, oh oke, berarti kalau saya mau datang, saya tinggal datang ke sini karena yang di sini belum tersentuh. Oh oke, saya nggak bisa hadir nih, tapi saya menyumbang benda ini. Oh ternyata yang kurang ini. Nah itu kan penting sehingga semua orang, jadi ibaratnya gini, kalau kita sekarang pesan barang paket gitu kan kita dengan senang kalau kita bisa tahu posisi ada di mana sehingga mengurangi mengurangi rasa ketidakpastian kapan ya sampainya ya bener nggak barang aku ya. Berarti nah ada tracing. Betul, nah ini adalah proses yang akan saya melihatnya akan terus disempurnakan di lapangan. Semua orang sekarang lagi duduk bersama untuk menyatukan data. Semua kerja keras dan kerja baik tadi memang berlangsung sangat cepat sehingga ceritanya yang nyampe belakangan. Baik Mbak Devi, nanti kita juga akan tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya kebutuhan warga di sana tanggapannya saat ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu, usai jeda kita lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini tepatnya di Aceh Tambiang di RSUD. Sudah ada Alvin Saputra di sana. Alvin, kabarnya hari ini sedang dilakukan proses pembersihan. Bagaimana prosesnya hari ini? Silakan Alvin.
Ya baik, Reza, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Muda Setia yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pemirsa RSUD ini merupakan daerah yang sangat terdampak atas terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Nah, untuk kondisi saat ini pemirsa, saya memperlihatkan kepada Anda. Tepat di belakang saya inilah Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD, tepatnya di ruang rawat inap. Nah, ini situasinya cukup terdampak dan lumpuh dari RSUD sendiri dan cukup parah atas bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pemirsa bisa melihat juga langsung, ini merupakan lorong rawat inap yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Berbagai alat medis yang berada di sini memang cukup rusak parah dan juga rusak sehingga tidak bisa digunakan kembali. Dan memang benar, pada setiap harinya Rumah Sakit Umum Daerah ini dilakukan proses pembersihan oleh pihak TNI dan juga gabungan. Dan namun pada kemarin pihak TNI juga membersihkan baru daerah depan dan juga akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah ini. Nah, inilah situasi di ruang rawat inapnya, masih terlihat berantakan dan juga kotor pasca terjadinya banjir bandang. Memang walaupun ruang rawat inap cukup parah kondisinya, namun dari masyarakat sendiri masih tetap bisa untuk melakukan pengobatan ataupun datang ke RSUD, karena di sisi depan dari RSUD sudah dilakukan pembersihan dan untuk dilakukannya pengobatan, ruang pengobatan sementara. Nah, di mana memang untuk RSUD sendiri ini memprioritaskan pelayanan medis dan perawatan kepada pasien terdampak banjir yang mengalami kesehatan. Dan untuk RSUD sendiri tidak memungut biaya atas masyarakat yang datang ke sini, dan masyarakat juga mengeluhkan penyakit kulit gatal-gatal dan infeksi luka karena tertusuk benda tajam saat melakukan penyelamatan dan juga saat banjir bandang melanda Provinsi Aceh. Nah, inilah situasi terkini di RSUD sendiri, dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda, Reza dan juga Andi Kumala, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Alvin Saputra yang memperlihatkan bagaimana kondisi terkini di RSUD Aceh Tamiang yang tengah dibersihkan oleh personil gabungan di sana. Kita ke Pak Muhari. Pak Muhari, tadi laporan rekan kami terkait dengan pembersihan RSUD di Aceh Tamiang. Kalau dari segi penanganan dan pemulihan, apa yang saat ini kemudian menjadi kebutuhan personil di sana untuk mempercepat pembersihan infrastruktur dan juga fasilitas umum? Apakah butuh tambahan personil? Baik, untuk beberapa tempat seperti di Aceh Tamiang Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues, ini untuk mempercepat proses pembersihan tidak hanya di RSUD seperti tadi yang baru kita saksikan, tetapi secara keseluruhan di kawasan-kawasan pemukiman, kawasan pusat perekonomian, dan juga masuk ke daerah-daerah yang lebih dalam. Ini secara efektif memang tidak akan bisa jika dilakukan sendiri oleh masyarakat. BNPB sudah meminta tambahan personil TNI khusus untuk Tamiang itu 1 batalion Zeni Tempur dan 1 batalion teritorial pembangunan. Ini mungkin sekitar kurang lebih 1.000 personil lengkap dengan alat perangkat yang dibawa langsung dari Jawa. Ini sudah datang 2 hari yang lalu, Mbak Bala, Mas Reza, sehingga kita harapkan memang upaya pembersihan ini secara sistematis, jadi secara keseluruhan, secara serentak. Untuk RSUD Aceh Tamiang sendiri, ini untuk layanan dasar itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Yang sebelumnya ini juga listriknya kita support dari genset. Per 2 hari lalu PLN sudah bisa mulai mengalirkan listrik tidak dari genset tapi dari aliran normal.
Dan yang terus kita support untuk RSUD ini saya bisa sampaikan di 18 kabupaten kota terdampak itu untuk RSUD itu sudah berfungsi semua. Tetapi untuk Tamiang memang ini masih sifatnya layanan dasar karena yang terus kita coba untuk ganti dan tambahkan selain tadi perangkat-perangkat yang sifatnya perangkat teknologi, alat-alat operasi dan seterusnya. Yang terus kita dorong adalah barang medis habis pakainya. Jadi kalau di rumah sakit ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan barang medis habis pakai seperti jarum suntik. Ini kan nggak bisa refill ya, nggak bisa pakai ulang. Seperti kaos tangan dan lain-lain, masker dan seterusnya, APD. Nah ini yang terus kita support dan Kementerian Kesehatan selalu melakukan pengiriman-pengiriman ini, baik itu kita dorong lewat sorti darat dari Lanut Iskandar Muda maupun dari jalur darat via jalur udara dari Iskandar Muda maupun jalur darat dari Medan. Ketika barang-barang medis habis pakai ini juga bisa kita support setiap hari, nanti secara bertahap untuk layanan advance-nya juga ini terus kita perbarui dan kita ganti yang rusak, Mas Reza. Oke, baik. Mbak Devi, ini kan kita fokusnya terhadap korban, tapi ketika sudah mencapai 3 minggu begitu ya, personil baik itu dari relawan dan juga dari pihak pemerintah kan mungkin sudah mengalami kelelahan juga begitu. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana kondisi di sana? Dan tambahan personil sepertinya dibutuhkan ya untuk mengganti mungkin yang sudah 3 minggu di sana beristirahat terlebih dahulu diganti dengan personil yang lebih fresh gitu. Gimana Mbak? Ya, memang dalam bencana, dalam banyak literatur dan pengalaman dunia, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi ketepatan. Artinya semua yang datang tahu apa yang harus dilakukan agar tidak bertabrakan dan akhirnya menimbulkan rasa kelelahan. Karena ada satu posisi yang menumpuk misalnya, tapi ada posisi yang kosong. Nah ini yang menarik, bagaimana saya melihat sendiri ada teman-teman misalnya yang memang menguasai lapangan, itu biasanya teman-teman pencinta alam itu turun membantu negara dan aparat untuk membuka jalur-jalur yang sulit. Lalu misalnya ada teman-teman yang kuat di data, itu ada Tilikan, ada Siap Gerak, mereka membantu mengintegrasikan data yang ada. Lalu belum lagi kampus yang setahu saya, karena UI juga terlibat di orkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristek, ada lebih dari 80 universitas yang turun untuk urusan psikososial, jadi untuk mendampingi agar teman-teman di daerah pengungsian tidak merasa kesepian, lalu kemudian memastikan tidak ada kejadian luar biasa, karena tadi ada yang disebut dengan istilah gelombang bencana kedua. Setelah bencana fisiknya ada bencana berikutnya yang berpotensi hadir, yaitu persoalan penyakit dan sebagainya. Ini kampus semua juga bergerak, belum lagi rekan-rekan yang lain yang memang juga aktif dalam soal kesehatan, lapangan, itu ada Aceh Rakitan, belum lagi relawan Aceh Tangguh yang fokus pada menyiapkan alat komunikasi. Ini tidak main-main karena alat komunikasi ini akan membantu siapapun termasuk kita yang sekarang di Jakarta. Tapi sudah ada rotasi-rotasi belum dari para relawan? Ini terus bergelombang. Nah ini yang menariknya adalah karena tadi kita kan negara yang memang penuh berkah sekaligus tantangan bencana, sehingga teman-teman yang turun itu mereka sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini, sehingga kemudian ada shift, biasanya ada tim A, tim B, tim C dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya dan juga terima kasih Pak Muhari atas informasi terkait dengan progres pemulihan dan penanganan di sana. Kita berharap semuanya tetap bisa terus bahu-membahu agar pemulihan ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi dan tepat sasaran kalau kata Mbak Devi. Dan harus saling apresiasi begitu ya dari relawan dan juga pemerintah karena sama-sama bekerja di sana ya. Pemirsa kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi nih bahwa ada ganda putri tenis Indonesia, Janice Chen, ini yang memperoleh medali. Iya, itu dia memperoleh medali. Nanti karena kami kita udah hadirkan. dapat 91 emas loh. Betul, posisi kedua begitu ya. Kita hadirkan bagaimana laporan langsung
Masih bersama kami pemirsa, ada kabar gembira. Tambahan emas lagi untuk Indonesia. Ganda putri tenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 usai mengalahkan ganda Thailand. Waduh, tuan rumah langsung dilibas di sana ternyata ya. Jadi pemirsa, ini laga final digelar pada pukul 10 waktu setempat dengan mempertemukan ada Janice Chen, Aldila Suciadi melawan dua atlet ganda putri Thailand. Permainan berjalan sangat sengit antara Indonesia dan tuan rumah. Rivalitas antar kedua kontingen ini sudah terjadi sejak perebutan kejuaraan tim pada awal SEA Games 2025. Namun tim Indonesia menunjukkan performa yang dominan hingga akhirnya Aldila Janice unggul 2 set langsung. Kemenangan 2 set ini membuat keduanya mempersembahkan tambahan medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2025. Meski menghadapi banyak rintangan, tim balap sepeda Indonesia ini akhirnya juga berhasil membawa medali emas ke tanah air, bermodalkan kesiapan mental serta tiba lebih awal dari jadwal, membuat tim balap sepeda Indonesia mampu mengalahkan Thailand. Atlet tim balap sepeda tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang disambut perwakilan PBISSI dan perwakilan Kemenpora. Mereka berhasil mendapatkan emas di nomor men's team time trial setelah berhasil mengalahkan pesaing terberat tuan rumah Thailand. Setibanya di tanah air, para atlet berharap usai SEA Games 2025 tetap di camp latihan agar dapat fokus dalam event yang lebih besar. Dan kita mau tahu bagaimana klasemen Indonesia saat ini yang berlaga di SEA Games Thailand. Sudah ada rekan kita Iman Fajar di sana. Silakan laporan Anda, Iman. Ya, selamat pagi Mala, Reza dan juga pemirsa. Hari ini perhelatan SEA Games Thailand 2025 akan segera berakhir. Dan kalau kita bicara bagaimana performa dari tim Indonesia di SEA Games kali ini memang luar biasa ya pemirsa. Bagaimana sebelumnya memang Kemenpora ini menargetkan sebanyak 80 medali emas. Namun atlet-atlet Indonesia ini berhasil memenuhi ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi, di mana hingga saat ini saja Indonesia ini telah meraih setidaknya ada 91 medali emas, 111 medali perak, dan juga 129 medali perunggu. Tentunya ini lebih banyak dari target yang sebelumnya dicapai, yakni 80 medali emas. Berarti ini lebih 11 medali emas dari target yang telah ditetapkan. Adapun untuk target 80 medali emas ini sendiri juga sebenarnya telah dicapai pada hari Kamis lalu atau 2 hari lalu, di mana emas ke-80 bagi Indonesia ini sudah dicapai pada hari Kamis lalu. Dan kemarin hari Jumat Indonesia masih terus menambah pundi-pundi medalinya, dan juga ada setidaknya 11 medali emas yang dicapai pada kemarin saja hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Adapun pada hari Jumat kemarin berbagai cabur menyumbangkan medali emas, seperti diantaranya triathlon ada 2 emas, kemudian juga perahu naga atau dragon boat juga menyumbangkan 2 emas. Lalu juga ada tenis, tadi bagaimana kita melihat perjuangan dari ganda putri Aldila Suciadi dan juga Janice Chen menyumbangkan medali emas di sektor ganda putri. Kemudian juga dari voli pantai, lalu juga ada berkuda, indoor hockey, ice hockey, boxing, dan juga futsal. Salah satunya yang cukup bersejarah adalah bagaimana performa dari tim Hoki Es Indonesia yang berhasil meraih emas pertamanya dalam sepanjang mengikuti SEA Games kali ini, di mana kemarin kita melihat Indonesia melawan Thailand ini berlangsung cukup sengit, di mana Indonesia berhasil membalikan kedudukan di menit-menit akhir. Dan hari ini closing ceremony akan berlangsung di Raja Manggala Stadium pada pukul 7 malam, dan nanti kita akan melihat bagaimana serah terima dari tuan rumah SEA Games, di mana nantinya 2027 SEA Games akan berlangsung di Malaysia dan akan dilakukan serah terima pada malam hari ini. Sementara itu. Baik, terima kasih Iman. Ini kita apresiasi ya, lebih dari 90 medali, tepatnya 91 medali emas didapatkan, lebih dari target yang sudah diset oleh Menteri Olahraga. Kita posisi kedua ya. Posisi kedua dari tuan rumah. Terima kasih Iman. Nah, untuk pemirsa juga yang ingin berolahraga mungkin ya pagi ini masih ada waktu. Silakan begitu lanjut. ya. Karena kita sudah 90 menit menemani Anda dengan berbagai informasi. Saya Andi Kumala. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.